Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semua yang hadir di acara ini, Virtual Interactive Interventional Cardiology Fellow Course Indonesia atau sering dikenal dengan VIVO. Saya, Dr. Sunaria Suryanata, mendapat kesempatan atau kehormatan untuk menjadi moderator pada acara kali ini. Dan terus terang kali ini peserta fellow barangkali mencapai kira-kira 80 peserta lebih. Belum lagi barangkali nanti ada beberapa mentor atau beberapa post director yang hadir, dan sudah pasti Ketua PIKI maupun NCD pun akan memantau acara ini. Pada kesempatan acara ini, kita akan mengemukakan topik yang berjudul From Basic to Clinical Practice, Applying Coronary Physiology in Daily PCI. Jadi saya kira akhir-akhir ini intravaskular atau intracoronary imaging dan coronary physiology ini menjadi acuan dari kita dalam praktek sehari-hari untuk melakukan PCI. Oleh karena itu, mana yang harus kita kuasai dulu, fisiologi atau imaging? Saya kira secara common sense atau secara dasar kita harus masuk menguasai, mendalami coronary physiology dulu. Setelah itu tentu berdasarkan kemampuan dan peralatan yang tersedia, imaging akan merupakan pendukung yang menjadi kan optimal PCI. Nah, pada kesempatan yang sangat berharga ini, Piki akan menampilkan Dr. Nanda Iryusa dari Pusat Jantung Nasional Harapan Kita sebagai pembicara From Basic to Practice Applying Coronary Physiology. Seperti kita ketahui, Dr. Nanda saat ini statusnya adalah staf SMF invasif dari National Cardiac Center Harapan Kita, dan Dr. Nanda menyelesaikan program fellow intervensi pada tahun 2021. Dan saya kira saat ini dan ke depannya akan menjadi andalan dari PIKI maupun dari pelayanan kardiovaskuler dalam memberikan sosialisasi mengenai coronary physiology. Nah, tentu setelah itu kita akan mempunyai diskusi yang cukup lengkap, dan kita akan memberikan waktu barangkali 20 menit. Dan kemudian baru kita akan tampilkan salah seorang fellow yang berada dari Bandung, Dr. Novita Setiawan Lim, yang saat ini sedang program fellow di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, yang akan menampilkan kasusnya atau pengalamannya dengan masalah fisiologi koroner dan intervensi. Nah, waktu kita akan sampai jam 5, jadi saya harapkan bahwa peserta bisa memberikan partisipasi dalam interaksi, dan nanti narasumber, saya ataupun Dr. Nanda, barangkali juga dari NCD ataupun Ketua PIKI akan bisa kita undang memberikan tanggapannya. Nah, untuk tidak memperlama waktu, saya mengundang Dr. Nanda untuk menampilkan learning objektifnya. Yang pertama tentu to understand the basic principle of coronary physiology. Nah, yang lebih penting lagi adalah meningkatkan awareness atau importance dari coronary physiology dalam decision making sehari-hari. Dan tentu yang paling penting bagi fellow setelah selesai adalah to be able to perform dan interpret dari coronary physiology measurement ini. Silahkan Dr. Nanda, saya berikan waktu yang cukup panjang, 25-30 menit, karena ini memang sangat harus komprehensif ya. Silahkan. Ya, terima kasih Dr. Sunari. Apakah slide dan suara saya terdengar jelas? Ya, jelas. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore
yang terhormat Dr. Sunaria dan Dr. Fauzi, Dr. Rifki, serta para panelis lainnya, dan selamat sore juga pada para peserta dari Vivo ini. Pada hari ini saya akan membawakan materi mengenai coronary physiology yang berjudul From Basic to Practice Applying Coronary Physiology in Daily PCI. Jadi pertanyaan pertama itu selalu why, kenapa gitu. Kenapa harus fisiologi? Tentunya kita ingin memanfaatkan teknologi yang ada di depan mata kita ini secara sebaik-baiknya ya demi pasien kita, demi outcome pasien. Namun masalahnya ketika kita tidak mengerti ya, kita tidak mengerti mengenai masalah fisiologi ini, kita cenderung tidak memanfaatkannya, tidak tahu memanfaatkannya bagaimana sehingga akhirnya tidak kita pakai itu fisiologi. Jadi itu yang selalu menjadi jawaban dari why, kenapa fisiologi. Nah, ini saya ambil kasus dari rumah sakit kita. Kita lihat di sini ada seorang laki-laki dengan CCS3, renal test positif, dikirim dengan CAD to vessel karena LAD dan RCA tampak ketat ya. Kalau kita lihat LAD-nya so-so lah, tidak terlalu signifikan ya. RCA-nya kita lihat di distal itu lumayan ketat ya. Namun setelah kita cek malah LAD-nya di sini yang bermasalah 0,70 ya, FFR-nya seperti kita ketahui cut-off point-nya 0,8. Kemudian mengejutkan sekali bahwa FFR di RCA-nya 0,91 yang artinya tidak bermakna. Nah, makanya di sini kita lihat adanya mismatch antara angiografi dan fungsional. Bahkan dari studi ini kita lihat bahwa 509 pasien ya yang dilakukan angiografi yang secara mata kita bilang multivessel disease, di situ hanya 46% yang betul-betul secara fungsional multivessel disease. Yang lainnya 54% bahkan hanya single vessel disease ataupun malah zero vessel disease bahkan secara fungsional. Nah, inilah yang kita lihat sehari-hari ya. Kita lihat coronary artery dan juga yang sebelah kiri ini ya, LAD, LCX, RCA itu sebenarnya hanya 5% dari yang terlihat dari coronary tree. Sebenarnya yang kita lihat di sebelah kanan dari layar kita adalah yang keseluruhan ya. Bagaimana tidak hanya epicardial vessel namun juga mikrosirkulasi. Inilah yang masih menjadi misteri ya. Kenapa kita hanya melihat ke kiri saja tapi yang di kanan ini yang banyak ini kita tidak melihatnya secara komprehensif. Nah, kemudian tentunya dari ESC, ya, guideline terbaru 2019, kemudian 2024, sudah menempatkan pemeriksaan fisiologi, baik yang hiperemi, FFR, maupun yang non-hiperemi, ya, IFR, ya, karena IFR studinya sudah banyak, ya, dan juga yang emerging sekarang adalah QFR, ya, atau angio-based physiology. Nah, outline saya hari ini adalah nanti basic principle, kemudian bagaimana itu FFR, bagaimana non-hyperemic pressure, ya, NAPR, banyak sekali metodenya, kemudian bagaimana kita mengaplikasikannya dalam cath lab kita sehari-hari, kemudian apa saja nanti ke depannya dalam dunia fisiologi ini, dan nanti kita lihat beberapa literatur. Nah, kita masuk ke basic principle. Nah, dalam memahami fisiologi, kita kembali lagi ke zaman dulu kita SMP atau SMA, ya. Kita memahami namanya hukum Ohm, atau Ohm's Law, ya. Nah, myocardial blood flow ini, ya, atau Q, dipengaruhi oleh P dan R, atau pressure dan resisten, ya, sepanjang koroner. Nah, sebenarnya bukan hanya P dan R, ya, namun delta P, atau selisih P dan delta R. Nah, itu pressure gradient dan total resistance. Karena resistensi di koroner itu ada dua. Ada resistensi di epikardial dan juga resistensi di mikrovaskular. Dan pada umumnya, ya, jantung kita itu akan bagaimana caranya mempertahankan semaksimal mungkin flow-nya. Jadi flow-nya akan tetap, ya, kecuali nanti ada hambatan atau stenosis yang sangat bermakna, baru Q-nya itu atau flow-nya terganggu. Nah, ini kita lihat ada normal microvasculature ya. Kita lihat di sini darah mengalir di epikardial, kemudian nanti dia akan masuk ke mikrovaskular ketika dia ada demand yang cukup tinggi untuk lebih cepat, sehingga kompensasinya adalah microvasculature-nya atau microcirculation-nya yang berdilatasi, sehingga flow-nya akan semakin cepat mengalir dari epikardial ke mikrovaskular. Jadi kita harus memahami konsep ini dulu. Nah, kemudian ini adalah, sorry. Nah, konsep yang penting juga ini adalah hubungan antara myocardial mass atau massa myokardium dengan coronary flow ya. Dari proximal menuju distal atau apex tentunya myocardial mass yang diperdarahi ini akan semakin berkurang ya, akan semakin kecil gitu ya, sehingga flow di sini akan semakin berkurang di distal. Dan nanti jadi kita akan mengambil kesimpulan bahwa myocardial mass itu menentukan dari coronary flow, atau dalam kata lain flow itu tergantung dari besarnya massa myokardium ya. Atau dalam kata lain lagi ya, massa yang besar berarti flow yang semakin deras. Kemudian massa yang besar artinya adalah resistensi yang rendah. Nah, kemudian massa yang kecil atau teritori yang kita anggap kecil artinya resistensinya cukup tinggi. Dan selama epicardial vessel tersebut normal, maka
pressure dari proksimal hingga distal akan tetap sama. Kemudian kita juga membahas mengenai autoregulasi koroner ya. Dan ini kita jangan lupa pakai hukum Ohm lagi, di mana Q sama dengan P per R. Nah, resistensi di sini lebih sedikit complicated karena melibatkan antara total resistensi epikardial dan mikrovaskular. Oke, ini pada koroner yang normal keadaannya. Epikardial resisten, kita lihat di sini R-nya kecil ya. Yang di mikrovasculature ini dia R-nya besar. Ya, bahkan kalau kita bisa bilang kalau pada epikardial yang tidak ada stenosisnya ya, ini resistensi di epikardial itu bisa dibilang absen. Nah, sebaliknya seluruh resistensi itu terletak pada mikrovaskular ya, dan pada koroner normal flow secara keseluruhan itu diatur oleh mikrosirkulasinya. Nah, oke. Sekarang kita bayangkan aja ada mild stenosis di epicardial vessel atau di LAD ya. Alhasil ini akan menambah resistensi di epikardial, jadi akan sedikit lebih besar ya. Dan tentunya cara mengkompensasi agar Q tetap bertahan adalah resistensi di mikrovaskularnya akan menurun ya, agar Q-nya tetap terjaga atau flow-nya tetap terjaga. Nah, kemudian ini juga sama, epicardial stenosis semakin berat, resisten epikardial bertambah, kemudian ya dikompensasi dengan menurunnya resistensi di level microcirculations untuk tetap menjaga flow-nya sama ya. Nah, pada sampai titik tertentu ya, mikrosirkulasi ini tidak dapat lagi mengkompensasi atau menurunkan resistensinya hingga maksimal, maka nanti apa yang terjadi? Tentunya net produknya, Q-nya yang teriak, saya udah nggak bisa lagi nih mengkompensasi nih, mikrosirkulasinya udah teriak, saya nggak bisa lagi mengkompensasi Anda. Nah, di sini udah terjadi gangguan pada resting flow. Nah, terganggunya Q yang menjadi kecil atau menurunnya Q, di sini bermanifestasi pada terganggunya systolic function, kemudian adanya ST segmen depresi atau subendocardial injury ya, dan tanda-tanda iskemik yang lainnya. Nah, bagaimana dengan FFR ya? FFR ini yang kita tahu adalah suatu alat yang cukup lama ya. Dia menghitung dengan membandingkan tekanan di arteri koroner distal dibandingkan dengan tekanan di aorta atau di proksimal pada saat kondisi hipereminya maksimal atau flow-nya yang maksimum ya. Nah, di sini kalau kita lihat pada pemeriksaan FFR ya, mencapai status hiperemi ini sangat penting. Ya, makanya dalam pemeriksaan FFR kita menggunakan adenosin sebagai alat menjadikan koroner tersebut hiperemi. Nah, adenosin di sini digunakan untuk membuka mikrosirkulasi supaya menghasilkan aliran ya dari epikardial itu yang cukup deras atau maksimal. Jadi kita selama ini waktu pertama-tama belajar fisiologi kita lihat adenosin ini buat membuka epikardial, bukan. Epikardial itu bukan adenosin, tapi adenosin itu perannya untuk membuka atau vasodilatasi dari si level mikrosirkulasi supaya aliran di epikardialnya ini lebih deras. Dan kenapa kita memberikan nitrat pada saat melakukan FFR ya sebelum kita memberikan adenosin itu agar mencegah terjadinya spasme dari epikardial. Jadi yang kita bikin supaya deras adalah memperlebar mikrovaskulaturnya atau mikrosirkulasinya. Nah, FFR itu nantinya akan menghitung berdasarkan seberapa besar perfusi atau area perfusi yang diperdarahi. Semakin banyak area perfusi yang diperdarahi, walaupun stenosisnya tidak seberat tidak seberapa berat ya, namun sudah cukup membuat iskemi. Jadi FFR-nya akan turun atau terlihat signifikan. Kemudian sebaliknya pada area yang sudah pernah infak, contohnya yang di bawah ini ya, atau mungkin non-viable scar tissue, walaupun stenosisnya tidak terlalu tidak berat, belum tentu nanti hasil kalau misalnya ada scar tissue atau yang ada infak ya, walaupun stenosisnya sudah berat, stenosis tanpa ketat, karena area perdarahannya sangat kecil ya, ada yang sudah mati ya, iskeminya mungkin tidak terlihat, FFR-nya mungkin bisa saja normal. Nah, ini kita lihat ada kasus bahwa ini pasien menjalani fibrinolysis 4 bulan sebelumnya oleh karena anterior ST elevasi, dikirim ke kita, sudah 4 bulan berjalan. Kita lihat di sini blood flow-nya cukup baik ya dari proksimal ke distal, namun kita lihat di situ ada stenosis yang cukup signifikan di proksimal LAD. Nah, kita lakukan pemeriksaan IFR atau non-hyperemesis index 0,90. Kita masih ragu-ragu apakah betul dia non-iskemik karena kelihatannya kok cukup signifikan nih di proksimal LAD. Kita lakukan FFR, pemeriksaannya kita buktikan dengan 200 mikrogram, kemudian kurang yakin juga 300 mikrogram adenosin sampai pasiennya bradikardi itu tetap 0,86. Artinya apa? Artinya karena pasien tersebut sudah pernah mengalami infak sebelumnya, mungkin dengan stenosis yang tidak seberapa,
ya, stenosis yang cukup kita lihat berat ya di proximal sampai mid LAD, namun sudah ada area yang tidak perlu diperdarahi oleh arteri koroner. Jadi makanya terlihat FFR-nya atau fisiologinya normal. Nah, bicara mengenai FFR, tentunya kita harus berbicara juga dengan membahas trial ya. Trial pertama atau yang pivotal trial itu FFR, itu DIVER, FAME1, FAME2, ya. DIVER juga bilang bahwa pasien dengan PJK secara angiografi tetapi tidak menunjukkan gejala, ya. Deferring atau nunda intervensi ya, atau PCI berdasarkan hasil FFR ini tidak meningkatkan resiko kejadian MACE ya pada jangka panjang. Dan pada FAME1, FAME2 bilang bahwa hasil FFR guided PCI ini jauh lebih baik hasilnya dibandingkan angio guided PCI only ya dalam hal survival. Nah, ini juga bilang bahwa FFR guided PCI ini superior dibandingkan angio guided. Bukan hanya dalam menurunkan MACE atau outcome ya pada pasien, tapi juga menurunkan 30% penggunaan stent. Sehingga kalau kita hitung financial profit-nya atau benefit-nya, ini akan menguntungkan terutama bagi regulators ya, karena pengawasan stent yang sedikit, sehingga apa namanya kita tidak perlu mengeluarkan dana yang banyak untuk PCI. Kemudian DIVER trial ini bagaimana kesimpulannya? Ini menunjukkan bahwa pasien dengan PJK ya yang stabil memiliki stenosis yang signifikan tapi tidak ada iskemi ya, gejala iskemi. Nunda PCI itu nggak apa-apa berdasarkan hasil FFR ya. Kemudian studi ini juga mengindikasikan bahwa intervensi dapat ditunda pada pasien dengan stenosis yang tidak menyebabkan iskemi yang signifikan. Sehingga mendukung pendekatan konservatif lah dalam hal ini ya, untuk pasien yang dianggap secara angio kok kayaknya signifikan, tapi ternyata secara FFR dia normal, kita tunda nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kemudian kita juga berbicara yang makin masa kini ya, artinya makin tahun-tahun yang makin dekat atau non-hyperemic pressure ratio atau NHPR. Nah, metodenya ini cukup banyak ya, dari dulu pertamanya hanya hiperemi dengan adenosin dengan FFR ya, sekarang sudah banyak tuh, ada yang namanya diawali dengan IFR, RFR, DFR, DPR tergantung ya, dan apalagi sekarang sudah mulai ada angiografi derived FFR ya atau QFR, kemudian FFR angio dan lain-lain ya, dengan cut off point kalau FFR tadi 0,8, tapi kalau yang non hyperemic index atau non hyperemic ratio itu 0,89. Ya, ini IFR ya, kita ambil sampel IFR saja karena memang IFR ini adalah yang pertama ya yang studinya memang dilakukan pada awal-awal waktu orang menemukan non hyperemic pressure ratio. Nah, itu intinya di sini non-hyperemic pressure ratio atau yang di sini IFR ini membandingkan pressure di distal vessel ya dengan pressure aorta saat diastol atau saat dia wave free period. Kenapa wave free period itu dianggap saat waktu alirannya paling deras di dalam koroner. Dan rasio ini dipakai nanti untuk menentukan severitas dari stenosis di koroner. Ini juga trialnya ya, karena IFR ini pertama di-develop sebagai yang non-hyperemic index, studi-studinya lebih dulu ya, ada IFR Sweetheart, kemudian Define Flare, ya ini cukup besar ya di Swedia. Kemudian studi ini menyatakan bahwa pasien-pasien yang punya iskemi, kemudian dibagi dua grup, ada yang di FFR, ada yang di IFR, hasil tersebut cukup comparable. Jadi hasil FFR sama IFR cukup sama hasilnya, gitu. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan di antara kedua grup. Nah, bagaimana dengan daily practice di sehari-hari yang kita lakukan? Dulu pertama-tama ya kita hanya mengukur, oke, di bawah di distal berapa FFR-nya. Nah, sekarang kita sudah bisa melakukan pullback untuk mencari di mana sih lokasi yang pressure drop-nya makin jelas ya, makin tinggi pressure drop-nya. Nah, kemudian kita lihat di sini, oke, secara mata kita lihat udahlah ini pasti si pembuluh darah ini iskemi, jelas LAD-nya stenosisnya banyak tuh, mau titik 1, titik 2, titik 3. Nah, tapi kita nggak tahu nih, kita mau taruh stent di mana, mau kita predilatasi di mana. Apakah segmen 3 cukup kita PCI kemudian selesai, atau segmen 2 atau segmen 1 atau bahkan semua segmen yang kita harus pasang stent, kita nggak tahu. Dan apakah ketika kita sudah memasang stent semuanya, ini akan kembali ke normal, atau apakah IFR-nya atau fisiologinya akan kembali normal, kita nggak tahu. Nah, tadi yang seperti saya bilang, zaman dulu kita hanya, fisiologi itu fungsinya hanya sebagai traffic light. Red light or green light. Green light artinya oke, kita treat. Tapi kalau misal red light kita stop, artinya FFR-nya normal. Tapi pada saat ini sudah mengarah seperti GPS. Ya, kita mau taruh di mana nih stand-nya? Di mana letak pressure jump atau pressure drop yang paling signifikan, sehingga kita dapat menentukan di mana kita meletakkan stand-nya. Nah, ini kita lihat tadi, misalnya pasien yang tadi ada LAD, kita ragu, kita harus taruh di mana.
kemudian kita lakukan pullback, ternyata di lesi nomor 2 dan nomor 1 itu yang paling bermakna, peningkatan atau pressure jamnya yang paling signifikan. Sehingga mungkin kalau kita lakukan hanya di 2 dan 1 itu akan menghasilkan hasil fisiologi post PCI yang normal. Nah, kemudian ini juga ada case dari kami juga, 74 tahun laki-laki, kelas 3 CCS, ya, artinya cukup angina, ya, hampir mirip sama yang tadi. Jelas LAD-nya ini diffuse, ya, diffuse disease, IFR 0,62, dikonfirmasi dengan FFR 0,58, ya, kemudian kita lakukan koregistrasi. Ternyata kita lihat pressure drop-nya atau pressure jump-nya yang paling signifikan adalah di proximal dan di distal. Ya, kita lihat di sini 0,62. Nah, tentunya kita lakukan imaging untuk tahu ada nggak landing zone di distal, ada nggak landing zone di proximal. Ternyata kita ketemu landing zone-nya. Oke, kita fokus di fisiologi hari ini. Kemudian kita coba prediksi dengan koregistrasi. Kita coba lakukan virtual stenting. Kalau seandainya saya pasang di distal dengan delta IFR-nya 0,15, tentunya saya hanya akan mendapatkan kira-kira 0,77 di distal. Kemudian kita pasang stent dan ternyata hasil di IFR distalnya menjadi 0,78. Artinya kita belum cukup nih, belum sampai IFR atau fisiologi yang kita inginkan. Kemudian kita coba lagi virtual stenting kan, kita lihat di situ ada 0,16 deltanya. Berarti kalau saya pasang di proximal, harapan saya itu akan menjadi 0,94, artinya cukup baik setelah di PCI. Dan ternyata kita lihat IFR distalnya menjadi 0,95, artinya saya waktu itu cukup puas. Walaupun kesannya tidak kosmetik, ya, tidak cantik gitu ya, LAD-nya di apa namanya di mid-nya itu masih ada seperti stenosis yang cukup bermakna, gatel ya sepertinya, tapi kita cukup men-stent atau memasang stent di proximal dan di distal, tidak menyentuh di area mid LAD. Nah, kemudian ini adalah pola-pola dari lesi koroner, ya. Kita lihat IFR-nya sama-sama, semuanya 0,86. Tapi apa yang membedakan adalah pattern atau pola dari disease-nya. Apakah dia diffuse seperti yang nomor 4, ini diffuse, dia naiknya perlahan-lahan, kita nggak tahu di mana pressure drop-nya. Atau yang seperti nomor 2, ini yang jelas vokal, ini enak sekali kita PCI, begitu kita short stand, selesai. Naik dia IFR-nya. Dan ini adalah yang combine, yang nomor 3, ya. Bagaimana kita lihat ada diffuse, kemudian ada vokal, ya. Lihat di situ nomor 1 juga cukup combine, ya. Ada yang diffuse, kemudian ada yang vokal. Nah, apa pentingnya kita mendefine atau mengklasifikasi bahwa dia vokal ataupun diffuse? Kalau diffuse itu dia susah sekali mencari vokal stenosis di mana, dan ini akan merugikan kita ketika kita melakukan PCI. Dia akan mendapatkan hasil delta FFR-nya kenaikannya akan rendah. Jadi tidak apa namanya tidak untung kalau kita melakukan PCI ataupun bahkan CABG. Nah, yang paling enak adalah buat seorang interventionist adalah melakukan PCI pada lesi yang seperti ini. Dia focal stenosis dan dia akan mendapatkan keuntungan yang besar dari tindakan kita, PCI kita. Hanya melakukan stenting di sini, pressure jamnya akan naik sampai ke 1,0, ya. Jadi hanya pendek saja. Nah, ini juga kasus dari kita, 57 tahun, perempuan, CCS2 angina, dia pernah primary PCI, ya, 2 tahun yang lalu di LAD. Kemudian kita lihat lesi di RCA-nya cukup signifikan, ya, baik di proximal maupun di distal. Kemudian kita lakukan non-hyperemic index, ya. Ternyata RFR-nya 0,87, yang artinya signifikan. Kita berikan adenosin juga ternyata signifikan, 0,58. Kita lihat di sini, proximal stenosis yang 80% dan distal stenosis yang 90%, lebih bermakna yang di distal. Artinya pressure drop-nya atau pressure jam-nya itu di distal, yang kuning ini. Yang merah ini adalah pressure drop di proximal, tidak seberapa. Artinya ketika kita menyentuh hanya di distal saja, ini sudah cukup. Dan ini hasil ketika kita men-stent hanya di distal saja, kita lihat di distalnya sudah lebih besar, dengan stent yang kita implan di situ, yang di proximalnya kita biarkan, RFR-nya sudah 0,96. Jadi kita tidak perlu menyentuh di proximalnya. Nah, ini kita lihat serial lesion interactions, ya. Kita lihat bahwa kita coba memahami mengenai antara lesi koroner, ya, interaksinya bagaimana. Nah, di grafik ini menunjukkan hubungan yang linear antara si apa namanya coronary flow dengan transstenotic gradient. Coronary flow di sumbu X, transstenotic pressure gradientnya di sumbu Y, ya. Nah, di sini bayangkan titik yang ini adalah resting condition pada stenosis 50%, contohnya di LAD, flow-nya sekitar 80 ml per menit. Dan kita berikan adenosin di sini, kita induksi hiperemi, coronary blood flow-nya akan meningkat. Dan juga begitu si transstenotic pressure gradient-nya. Jadi, dalam keadaan hiperemia, coronary blood flow meningkat, sehingga
transtenotic pressure gradientnya akan meningkat juga. Kemudian ketika si adenosinnya habis efeknya, kemudian akan kembali turun si coronary blood flow dan transpressure gradientnya. Oke, nah di sini kita coba lanjutkan pada model koroner ini ya. Anggap saja ada lesi ketat di sini di mid LAD. Kemudian kita taruh pressure sensor di situ, di proximal itu 100 mm raksa dan di distal itu 80 ya, sama juga di distal vessel juga 80. Kemudian kita berikan lagi lesi kedua ya di sini. Apa yang akan terjadi? Tentunya pressure di eh, antara lesi pertama dan lesi kedua di sini akan semakin tinggi dan pressure di distal ini akan menurun. Nah, kemudian kita coba pasang stand di sini di proximal dan pressure di sini akan kembali naik ya di sebelum lesi kedua di 100 ya dan kemudian di sini akan sedikit meningkat. Nah, jadi apa yang ingin saya sampaikan melalui model ini adalah masing-masing lesi itu mempengaruhi keadaan lesi lainnya ya. Tidak masalah apakah itu distal proximal atau proximal distal, itu nggak ada masalah karena ketika ada lesi tentunya di situ akan mempengaruhi flow yang melewati vessel tersebut. Dan apabila kita merubah blood flow yang mengalir di situ, maka kita akan merubah posisi titik grafik antara flow versus si trans pressure gradient tadi. Oke, nah ketika kita melakukan fisiologi guided PCI, tujuan kita adalah menormalkan angka fisiologi yang kita dapat di pre-PCI tadi. Semakin besar delta FFR yang kita capai, atau IFR yang kita capai, pasca PCI itu akan semakin baik terhadap prognosis pasien. Nah, di sini masalahnya, 1 dari 4 pasien yang dilakukan intervensi, itu atau kurang lebih 27%, itu post PCI-nya masih punya angina, masih dia merasakan nyeri dada, dadanya berat, atau nggak enak, sesak nafas. Dan ini disebabkan karena hasil dari low FFR post PCI. Nah, ada beberapa penyebab low post PCI FFR ya. Yang paling sulit kita treat adalah yang diffuse lesion. Kita nggak tahu nih kita mau apain lagi setelah kita PCI pada diffuse lesion. Mau di apa namanya post dilatasi atau mau diapain, kita juga nggak tahu nih, terlalu panjang gitu ya. Apa kita mau stand dari proximal hingga distal, rasanya tidak bijak gitu ya. Kemudian serial lesi. Nah, ini biasanya kita seringkali mengunderestimate lesi yang seperti gambar yang tadi. Ya, sering sekali kita menganggap, oh lesi yang di atas atau yang di distal lebih ketat, atau sebaliknya. Nah, kita sering salah menginterpretasi hal tersebut. Nah, kemudian yang paling enak adalah stand under expansion. Ketika kita post PCI FFR, kita lihat ada pressure jam di stand yang kita pasang, artinya kita tinggal membesarkan atau mempost dilatasi si stand yang kita pasang tadi. Nah, ini adalah beberapa cara melakukan pemeriksaan fisiologi ya yang tepat dan beberapa pitfall yang dapat kita temukan di sehari-hari. Pertama, kita untuk melakukan FFR atau IFR ini kita pertama harus zero device di luar sistem kita. Jadi ketika kita baru mengeluarkannya dari box, kita letakkan ya sejajar dengan pasien, kita zero device, kita flush ya. Kemudian kita setelah kita zero device, kemudian kita boleh memasukkan wire tersebut ke dalam guiding catheter kita, sehingga nanti kita bisa melakukan yang namanya equalize atau pada beberapa device kita sebut normalize. Ya, normalize itu terserah. Yang penting wire itu sudah keluar dari koroner. Proximal marker wire sudah keluar dari distal koroner. Sudah keluar dari guiding catheter. Mau melakukannya di dalam koroner boleh, mau melakukannya melayang di aorta itu tidak masalah. Ya, yang penting nanti PD per PA-nya ketika Anda sudah klik normalize atau equalize itu mencapai 1,0. Nah, kemudian kita juga harus menempatkannya di distal lesi. Kita advance wire-nya ke pembuluh darah yang akan kita hitung ya FFR-nya, dan kita harus berjarak kurang lebih 20 sampai 30 mm dari si lesi target yang mau kita ukur. Kenapa? Untuk menghindari turbulence flow yang diakibatkan karena si stenosis yang kita anggap signifikan tadi. Jadi kita harus lebih jauh sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Nah, kemudian kita melakukan spot IFR atau spot non-hyperemesis index pressure ratio, kita dapatkan normalnya nilainya sekian, 0,87 misalnya. Kemudian kalau kita nggak yakin, kita masih bisa melakukan FFR dengan menginjek adenosin. Kalau di LAD atau live system itu kita bisa berikan 200 mikro, di RCA kita bisa berikan 100 mikro adenosin ya, karena apa namanya di LAD lebih banyak cabang, lebih banyak yang terbuang ke septal maupun ke diagonal, sehingga kita harus memberikan lebih banyak dibandingkan dengan RCA. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah kita jangan puas dengan hanya spot di bawah saja.
ya ketika kita lihat oh IFR 60 sudah selesai. Enggak, tapi kita harus melakukan IFR pullback untuk membuktikan bahwa pemeriksaan yang kita lakukan itu akurat. Kalau kita lakukan pemeriksaan tersebut ternyata waktu kita tarik, waktu kita pullback itu kita belum menunggu sampai dia stay di baseline, itu akan terjadi pressure drift. Dan apabila kita sudah menariknya sampai ke depan mulut guiding catheter, ketika pressure yang kita lihat di monitor itu lebih dari 1,03, bisa 1,4, 1,6, itu artinya pressure-nya drifting. Pemeriksaan yang kita lakukan tidak akurat. Kita harus ulang lagi. Kita harus melakukan normalize lagi. Yakinkan bahwa guiding kita tidak menyolok atau masuk ke dalam si koroner kita yang mau kita hitung tadi. Nah, ini kita juga terakhirnya adalah ya kita harus menginterpret atau menilai apa yang harus kita lakukan dari hasil pemeriksaan fisiologi tersebut. Nah, ini pitfallsnya seperti saya bilang tadi ya, jangan sampai guiding catheternya wedging terlalu masuk ke dalam ya, karena itu akan menurunkan pressure dari arterinya sehingga nanti menurunkan pressure dari aortanya sehingga nanti terkesan underestimate ya, IFR atau FFR-nya akan bagus, akan normal kesannya, padahal mungkin sebaliknya. Dan kita harus hati-hati dengan lesi dari osteal. Untuk menghindarinya tentunya kalau ada lesi osteal seperti ini, guiding kita harus yakin melayang atau kita flare. Ya, kita tarik sedikit sehingga tidak terjadi pseudostenosis di situ. Nah, ini apa yang di masa depan akan kita terima ya, nanti kita lihat. Di sini ada namanya PPG ya, karena PPG ini pressure pullback gradient ini kita sehari-hari sulit tadi ya menentukan bagaimana diffuse disease, nggak ada standardized criteria, hanya dengan mata saja ya. Carlos Cole dari ALS atau dari Belgium ini dia menentukan yang namanya PPG ya, ada cut-off point sendiri yang menentukan bahwa ini focal, ini diffuse atau combine ya. Kalau misalnya dia apa namanya cut-off point itu 0,73 ya, semakin dia kecil PPG-nya artinya dia semakin diffuse lesinya. Kalau semakin besar PPG-nya akan semakin vokal. Nah, ini angiography based physiology, ada QFR dan lain-lain. Ini menjadi game changer yang nantinya di masa depan ya, karena non-wire based ini sangat mudah digunakan, lebih praktis, kemudian bisa dilakukan secara offline dan lain-lain. Kemudian nanti di masa depan lagi mungkin yang sedang dikembangkan adalah FFR City Planner ya. Kita bisa melakukan diskusi dengan ya apa namanya teman-teman imaging bagaimana kita akan mentreat pasien sejak dari dilakukannya non-invasive uh, anatomical measurement ya dengan CT ya, karena kita memakai FFR CT, kita bisa lihat segmen mana yang perlu kita pasang, segmen mana yang tidak perlu kita pasang. Nah, kemudian juga ada beberapa modalitas yang menentukan penyebab terjadinya namanya INOCA ya, non-obstructive coronary artery disease ya, mulai dari SPECT, nuklir, hingga yang kita pakai namanya invasive microvascular detection dengan CFR dan IMR. Nah, ini nantinya akan menggunakan adenosin dan acetylcholine untuk membedakan penyebab nanti INOCA-nya kenapa nih? Karena vasospastik atau misalnya karena masalah microvascular dysfunction. Oke, ini untuk further reading yang nanti bisa dibaca oleh teman-teman semua, bagaimana beberapa studi mendukung apa namanya pemakaian fisiologi dari River, tadi Sweetheart, Define Fair dan lain-lain, Favor, Fame 1, Fame 2, kemudian pada ACS banyak sekali ya, ada Dynami, Primoti, kemudian Frame Trials, kemudian Divine PCI untuk apa namanya melihat post PCI result dari FFR, kemudian PPG tadi saya bilang, kemudian Minoka dan lain-lainnya. Jadi ini slide terakhir saya untuk kesimpulannya bahwa fisiologi ini menawarkan sesuatu yang sangat penting ya, meningkatkan akurasi kita, akurasi dalam PCI kita sehari-hari, memprediksi apakah tindakan yang kita lakukan ini efektif ya, dan tentunya akan menurunkan kompleksitas dari prosedur kita dan mudah-mudahan akan mengoptimalkan durability. Dan tentunya kita akan avoid MACE ya, kita akan menghindari MACE. MACE di sini bukan major adverse cardiovascular event, tapi mistakes using angiographic coronary evaluations. Terima kasih. Itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih, Dr. Sunarin. Ya, terima kasih Dokter Nanda. Saya kira waktu memang saya perpanjang untuk supaya kita bisa mendengarkan secara komprehensif presentasi dari Dokter Nanda. Saya kira kita punya waktu yang cukup panjang dan kita punya 3 orang panelis fellow yang sudah ditunjuk oleh NCD untuk memberikan tanggapan dari presentasi Dokter Nanda ini, yang masing-masing adalah Dokter Isra Tuasikal, fellow yang sedang di harapan kita ya. Kemudian ada Dokter Sigit Pratama
Nasrudin dari Sutomo Surabaya, dan satu lagi Dr. Suryantoro dari Sarjito Jogja. Nah, saya persilahkan Dr. Isra Tuasikal dulu untuk memberikan komen. Waktu kita 20 menit, tapi Anda bertiga diberikan kesempatan pertama. Baik, Silahkan. baik, terima kasih Dr. Sunaria, terima kasih Dr. Nanda dan para mentor semua, Dr. Fauzi dan Dr. Rizky dan para senior sekalian. Uh, Fisiologi testing ini menarik dok karena selama perjalanan fellow kita juga kita sering menemui beberapa lesi yang ternyata signifikan dan beberapa lesi yang ternyata tidak signifikan dok dan beberapa yang memang jadi 3VD tapi ternyata uh, yang signifikan tuh hanya satu jadi sehingga kita dapat PCI rather than CABG dok. Lalu pertanyaan saya Dr. Nanda tentang peran fisiologi testing pada donor vessel dari CTO dok. Jadi kalau kita kembali ke Om Faisal tadi dok, itu kan ada resistance di mikrovaskular dok. Apakah myocardial mass dan mikrovaskular resisten dari CTO dari lesi yang didonori uh, oleh uh, donor vessel ini dipengaruhi juga dok. Jadi uh, saya mau bertanya bagaimana apakah ada peran dari fisiologi testing terkait donor vessel dari CTO tersebut dok. Terima kasih dok. Ya, menarik. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Dr. Isra dan Dr. Sunaria. Nah, kita tahu bahwa CTO ini biasanya saling memberi ya, ketika satu pembuluh darah vesselnya teroklusi total, kemudian ada salah satu pembuluh darah lain ya, memberikan donornya. Nah, biasanya di pembuluh darah donor ini kadang-kadang sudah ada lesi juga nih, misalnya 40%, 50% ya. Nah, kita jangan buru-buru mengukur fisiologi si donor vessel tadi. Donor vessel tadi biasanya pada apa namanya stenosis yang masih 40 atau 50% ini akan terlihat begitu signifikan. Ya, FFR-nya misalnya jadi 0,5, 0,6 gitu ya ketika kita memberikan apa namanya mengukur pemeriksaan fisiologi pada donor vessel. Nah, yang kita lakukan apa? Karena tadi donor vessel tersebut, kenapa dia signifikan angkanya? Karena dia menanggung massa atau beban perfusi yang cukup besar dari RCA misalnya yang teroklusi, ketika misalnya LAD jadi donor ya. Nah, karena RCA-nya teroklusi, dia menanggung beban RCA tersebut, sehingga nilai FFR-nya akan turun. Ya, makanya jangan buru-buru kita, oh ini ada signifikan stenosis nih di pembuluh darah donor, yang kita kerjain dulu yang donornya, baru kita selesaikan di yang CTO-nya. Bukan seperti itu konsepnya, tapi kita selesaikan dulu CTO-nya, baru kemudian ketika kita selesai mengerjakan CTO, baru kita ukur lagi fisiologi di pembuluh darah donor tadi. Dan hasilnya akan terlihat bahwa ketika si donor tadi tidak perlu lagi menanggung beban dari pembuluh darah yang CTO, hasil FFR-nya akan kembali normal. Seperti itu. Jadi karena tadi hasilnya tergantung, seperti saya bilang tadi, ini myocardial mass-nya seberapa luas yang ditanggung. Seperti itu. Itu dok. Masih mute, Dokter Sunaria? Baik, Maaf terima dok. kasih Dr. Nanda. Dokter Sunaria masih mute dok. Jadi saya kira menarik isu itu. Sayangnya kasus-kasus itu tidak masuk di dalam apa namanya trial-trial yang banyak ya saya kira. Jadi kita harus lihat substudy. Tapi apa yang dikemukakan Dr. Nanda tentang teritori responsibility dari pembuluh donor itu jadi sedemikian besar sehingga penilaian FFR-nya akan terganggu saya kira ya. Dan kembali pada CTO, tentu CTO-nya dulu yang harus diatasi. Oke, menarik. Saya kira pertanyaan berikut dari saya tunjuk dari Sutomo, silakan. Ya, mohon izin dokter Sunaria, terima kasih atas kesempatannya. Presentasi yang sangat menarik dan holistik tadi sudah dokter Nanda sampaikan. Terima kasih dokter. Terkait dengan tema kita kali ini, bagaimana kita melakukan fisiologi study pada daily practice ya dok. Tentu saja kita tidak bisa memisahkan dengan realitas yang ada bahwa pada saat ini kita sangat restriksi khususnya pada pasien dengan BPJS gitu ya dok. Nah, jujur saja
kami sangat kesulitan untuk menggunakan FFR ini pada praktek sehari-hari gitu dok. Mungkin dokter punya tips bagaimana kita bisa melakukan FFR pada setting pada pasien-pasien yang memang membutuhkan, khususnya pada pasien dengan jaminan kesehatan yang tadi sudah saya sebutkan gitu dok. Bagaimana kita mensiasati agar kita memang bisa melakukan pemeriksaan ini dokter. Terus yang kedua dokter, tadi menarik juga terkait bahwa FFR itu tidak hanya kita gunakan untuk melihat signifikansi stenosis saja, tapi juga bagaimana kita bisa melihat panjang dari stenosis itu terkait kita lakukan pullback pada saat kita lakukan FFR. Nah, eh, bagaimana jika kondisinya kita lakukan FFR itu pemeriksaannya dengan hyperemia agentnya kita berikan adenosin. Pada saat awal kita berikan secara intrakoroner, dokter. Secara intrakoroner kita tahu bahwa proses hipereminya sangat singkat gitu. Namun pada saat kita lakukan pullback, ternyata kita dapatkan lesi yang diffuse gitu loh. Apakah hasilnya itu objektif? Apakah kita perlu ulangi dengan kita berikan hiperemi adenosin kembali dengan setting intravena, dokter, agar efek hipereminya lebih panjang dan kita dapat kondisi yang lebih objektif gitu. Mohon arahannya dokter, terima kasih. Silakan Dokter Nanda. Ya, baik. Terima kasih Dokter Sigit atas pertanyaannya. Bagus, memang ini realita di Indonesia ya, terkendala masalah pemakaian fisiologi atau penetrasi fisiologi yang masih belum terlalu banyak. Padahal alat ini sangat membantu kita ya dalam menentukan terapi ya, kita mau ngapain ya di sini ya. Tapi kita harus tahu bahwa ini fisiologi ini di cover sama BPJS ya, coronary angiography plus fisiologi ini di cover sama BPJS, dan tentunya setting-setting pasiennya ya, kita kalau misalnya ragu, ini pasien Trivesel nih, tapi kok saya ragu ya RCA-nya ini signifikan atau LAD-nya ragu nih signifikan atau tidak. Nah, itu tempatnya kita memakai fisiologi, karena kita tahu nih artinya pasien tersebut nih, nasib pasien nih, CABG apa enggak nih pasiennya. Artinya kan untuk menyampaikan CABG kita tahu pasien merasa keberatan, takut apa segala macam. Nah, disitulah tempat pemeriksaan dari fisiologi tadi ya. Memang masalah jaminan yaitu kalau untuk angiografi plus fisiologi itu setahu saya di cover sama BPJS, tapi tidak bisa untuk PCI fisiologi. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait mengenai pemakaian adenosin ya, adenosin yang tadi efeknya sebentar ya. Nah, kita biasanya kita lakukan selalu pada non hyperemic index dulu. AFR mau RFR apapun itu kita lakukan spot dulu non hiperemi, di situ kita lihat ya. Kalau kita masih ragu ya, ini benar-benar stenosis atau tidak, iskemik atau tidak, kita baru lakukan mode ke FFR, kita lakukan adenosin ya, hiperemic. Kemudian kita spot lagi di situ ya, kita lakukan spot di situ, kita lihat betul nggak signifikan FFR-nya, sama nggak dengan IFR-nya gitu ya, iskemik nggak pasiennya. Nah, kemudian baru kita change lagi ke mode non hiperemi untuk melakukan pullback. Jadi jangan melakukan pullback dalam keadaan mode FFR, kecuali adenosinnya dilakukan pemberiannya dengan cara drip infusion. Ya, tidak bisa tuh melakukan adenosin ketika flush adenosin intrakoran kita lakukan pullback, itu jangan pernah kita lakukan seperti itu karena akurasinya akan sangat lemah di situ ya. Jadi untuk melakukan FFR pullback boleh saja, tapi harus dengan infusion, dosisnya 140 mikro per menit per kilo per menit adenosinnya. Jadi jangan pernah untuk single bolus kemudian di pullback. Enggak, pullback pada awal itu dalam keadaan resting atau dalam keadaan mode yang IFR, RFR dan sebagainya. Gitu Dokter Sigit. Ya, terima kasih sekali Dokter Nanda atas jawabannya. Oke, saya kira masih ada satu panelis dari Jogja yang kita beri kesempatan. Silakan. Terima kasih Dokter Sunarya atas kesempatannya. Terima kasih Dokter Nanda atas ilmunya. Sangat menarik sekali ilmunya, Dok. Izin bertanya Dok, terkait dengan tadi Dok, kami masih kurang jelas tentang pressure drift tadi Dok. Mungkin bisa kami masih bingung pressure drift itu seperti apa. Kemudian bagaimana cara mengatasinya pada saat terjadi pressure drift itu Dok. Kemudian dokter, untuk tadi yang menarik adalah virtual stenting Dok. Ini sangat menarik bagi saya Dok, karena pada saat dilakukan virtual stenting kita dapat melihat apakah ke depannya pada saat kita pasang stent, apakah memang bermanfaat untuk pasien atau tidak. Mungkin itu Dokter Nanda yang bisa kami sampaikan Dok.
Terima kasih, Dok. Iya, terima kasih Dr. Suyantoro. Ini memang pressure drifting ya. Kita sering sekali menemukan ketika kita melakukan pemeriksaan fisiologi, kita tidak tahu bagaimana caranya melakukan dengan step by step-nya yang seharusnya gitu ya. Pressure drifting itu artinya kita harus lihat tuh pressure-nya. Dari sejak awal kita memulai fisiologi, ketika kita sudah nyampe pressure wire-nya di distal dari koroner, kita harus lihat. Jangan sampai pressure dari aorta dan di distal vessel itu bentuknya sama atau morfologinya sama. Di aorta itu harus ada yang namanya dicrotic notch yang melambangkan kita betul pressure itu sensornya di aorta. Tapi kalau dua-duanya ada dicrotic notch atau dua-duanya tidak ada dicrotic notch, itu yang dinamakan drifting, Dr. Suryantoro. Jadi nanti hasilnya akan berbeda, tidak akurat, sehingga itu nanti akan terjadi seperti pseudostenosis itu. Jadi biasanya penyebabnya adalah guiding kateter itu terlalu masuk ke dalam si pembuluh darah koroner ya, sehingga di situ terjadi seperti pressure damping ya, pressure aortanya tidak terdeteksi oleh si pressure wire-nya. Oke, kemudian virtual stenting. Nah, virtual stenting ini juga memang sangat penting ya, virtual stenting ini. Jadi kita bisa memprediksi tempatnya di mana kita akan meletakkan stand-nya, kemudian berapa panjangnya kira-kira ya, tentunya akan lebih baik lagi jika dikombinasikan dengan intracoronary imaging ya, karena kita kan nggak tahu hanya dari apa namanya pressure wire itu lokasi yang sehat dari pembuluh darah itu di mana ya. Tapi dari virtual stenting itu kita bisa memprediksi kalau kita lakukan nih di sini optimal nggak? Atau misalnya kita sudah lakukan virtual stenting, loh kok FFR-nya nggak naik nih? Nah itu berarti namanya diffuse disease yang seperti saya bilang tadi. Makanya kita harus mengerti sekali pattern disease tersebut gitu. Itu jawaban saya, Dr. Suryantoro. Terima kasih, Dokter. Ya, saya kira komen saya mengenai drifting itu memang betul-betul sesuatu yang harus dilatih dalam equalize atau normalize. Jadi terminologi equalize atau normalize itu berdasarkan yang punya alat ya. Jadi kalau AFR dia sebut equalize, kalau yang FFR ini dia sebut normalize ya. Intinya adalah hiperemik dan non hiperemik ya. Dan itu saya kira betul-betul harus dilatih seperti Dr. Nanda tadi katakan bagaimana guide itu tidak membuat damping dan melihat kurva adanya dicrotic notch. Ya. Saya kira kita masih banyak waktu 40 menit ini untuk diskusi. Saya ingin mencoba karena di dalam chat nggak ada ini satupun yang memberi komentar. Kalau diizinkan bertanya langsung atau bagaimana? Ini ada nih dok, ada pertanyaan nih dok. Nggak ada di chat saya, nggak ada. Di kolom. Bukakan aja. Oh. Saya kira langsung aja. Oke, baik. Chat saya keluar. Oh ya, ini di chat ada 2 nih dok. Oke, silakan di chat saya nggak keluar ini. Oh iya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dok ini. Apa yang menjadi pertimbangan melakukan FFR pada pemeriksaan IFR yang sudah menunjukkan lesis signifikan seperti di slide saya tadi? Terima kasih. Ya. Saya kira ini isu yang menarik ya. Iya. Oke, jadi begini. Kita bisa melakukan ya itu ada namanya curiosity ya. Ada kita misalnya penasaran bener nggak sih ini gitu ya IFR yang kita lakukan gitu ya. Kemudian kita kembalikan dengan FFR karena gimana pun gold standard pemeriksaan fisiologi adalah FFR. Yang menarik lagi, kita sering melihat bahwa IFR-nya ini normal, 0,91 let's say. Tapi pas kita FFR, loh kok jadi signifikan gitu, jadi 0,6, 0,7. Ini kenapa? Ini ada discrepancy nih di sini nih. Nah, kita yang mau kita pegang yang mana? Tentunya FFR, yang gold standard pemeriksaan. Nah, itu kenapa terjadi? Biasanya, seperti saya bilang tadi, kalau kita mengukur IFR, artinya ini dalam keadaan resting index. Nah, ketika kita ganti ke mode FFR, di situ terjadi turbulensi yang luar biasa di stenosis yang ada di koroner. Sehingga waktu terjadi turbulensi tersebut, artinya maksimal flow, barulah terdeteksi iskemi. Gitu. Jadi waktu dia terjadi turbulensi, dia terdeteksi di situ bahwa ini iskemi. Karena waktu yang IFR tadi dia hanya santai flow-nya, ya tidak ada push dari proksimal ke distal mengenai flow-nya karena tidak deras alirannya tanpa adenosin. Gitu. Mungkin itu dok. Ya, saya kira ini tuh perdebatan yang 5 tahun lalu ya, tapi saya kira trial IFR versus FFR itu dinyatakan sama ketika follow up-nya hanya 1-2 tahun ya.
Tapi setelah sampai 5 tahun, memang ternyata numerical FFR itu lebih menunjukkan variabel yang lebih bermakna daripada IFR. Dan itu yang menyebabkan Dr. Nico Pills mengatakan bahwa the gold standard dari fisiologi koroner harus dengan hiperemia untuk memberikan aliran yang lebih deras dari epicardial artery, ya. Tapi bahwa dalam praktek awal, misalnya Anda mendapatkan IFR 0,65, lalu Anda ingin buang waktu mengukur FFR, saya setuju saja Anda lakukan aja prosedur. Sehingga nanti IFR jadi 0,9. Tapi tidak ada salahnya atau lebih baik pada hasil akhir itu kita lakukan adenosin dengan mengukur FFR. Karena kalau misalnya IFR hasil akhir udah 0,9, tapi IFR-nya masih 0,75, artinya kita punya prosedur di epikardial itu belum optimal, gitu. Apalagi kalau kita mengerjakan tambah imaging. Jadi kita akan melihat bahwa endpoint terakhir yang terbaik adalah melihat hasil dengan hiperemi. Ada lagi tadi pertanyaan satu lagi apa, Dr. Nanda? Saya nggak lihat di sini. Ini dok, baik saya bacain ya dok ya. Jadi ada kasus STEMI inferior dari hasil angiografinya dijumpai CAD2 vessel disease dengan culprit di RCA. Oke, dilakukan FFR KLAD hasilnya non signifikan. Iseng-iseng beliau melakukan FFR juga ke RCA dan hasilnya non signifikan juga. Bagaimana sikap kita yang sebaiknya dok? Terima kasih. Oke, Dr. Nanda gimana? Ya, ini sebenarnya hampir sama dengan kasus yang saya presentasikan tadi ya dok ya. Jadi kalau tadi dokter siapa nih tadi yang tanya, dokter Kartika Karo, mungkin karena dia STEMI inferior, artinya dulu dia belum pernah. Ini settingnya bukan akut ya dok ya. Karena kalau akut kita tidak bisa melakukan fisiologi pada culprit lesi ya, nggak boleh kita melakukan karena di situ banyak sekali inflammatory response yang sedang berlangsung ya, kita tidak bisa melakukannya. Nah, kalau ke yang non culprit itu kita bisa lakukan. Kalau ini settingannya sudah lama, sudah lebih daripada 1 bulan, itu kita bisa sudah melakukan FFR atau fisiologi di culprit lesinya tadi. Nah, kenapa dia bisa normal? Karena tadi ini pembuluh darah sudah pernah infak, artinya sudah ada scar tissue di situ, sehingga myocardial mass yang dipunya oleh RCA sudah tidak sebesar waktu dia sebelum infak, sehingga terdeteksilah si FFR-nya atau fisiologinya normal. Seperti itu dok. Itu jawaban dari saya dok. Oke, ya kita masih ada waktu ya sebelum case presentasi atau sudah lewat malah. Saya kira sudah lewat ya. Kita akan maju ke presentasi kasus dari fellow Dr. Novianti ya, Novita Setiawan yang akan menyampaikan case-nya, mudah-mudahan memberikan ilustrasi dari pentingnya fisiologi coronary ini pada decision procedure. Silakan Dr. Novita. Terima kasih Dr. Sunaria sebagai moderator. Terima kasih kepada Dr. Nanda untuk presentasinya dan kepada seluruh panelis dan juga attendees pada sore hari ini. Izinkan saya untuk men-share sebuah kasus mengenai penggunaan imaging dan FFR untuk meng-guide proses PCI. Strategic decision to ensure PCI optimization. Presentasi kasus pada sore hari ini, seorang laki-laki usia 50 tahun dengan risk factor smoker dan dyslipidemia dan masih mengeluhkan typical angina dan remain symptomatic meskipun sudah mendapatkan optimal medical therapy. Sebelumnya pasien pernah dilakukan PCI 1,5 tahun yang lalu dan terpasang 1 DES pada mid RCA, hasil lab dan EKG dalam batas normal, echo penurunan EF 48% dengan hipokinetik basal mid anteroseptal, basal mid anterolateral dan normokinetik pada segmen lainnya, dan hasil myocardial perfusion imaging menunjukkan stress-induced ischemia pada LAD dan small RCA territory dengan high risk stratification, ischemic burden 11,7%. Ini mungkin saya sedikit menjelaskan timeline dari pasien ini. Jadi pasien ini 2 tahun yang lalu tuh mengalami STEMI anteroseptal, suspek autolisis, DDN STEMI anteroseptal, dan pasien menolak untuk dilakukan inpatient invasive strategy. Kemudian datang kembali 1,5 tahun yang lalu dengan NSTEMI,
Dan ini hasil coronary angiogram, terdapat critical stenosis di RCA dan dipasang satu stent DES di mid RCA. Dan pada coronary angiogram 1,5 tahun yang lalu itu kita mencurigai adanya ulcerative plaque pada bagian proximal LAD. Ya, gambar gerak pada posisi caudal. Namun sayangnya pasien ini lost Lagi to jadi follow. moderator, tolong WhatsApp. Iya, ya. Jadi kami mengira ada sugestif ulcerative plaque pada bagian proximal LAD. Namun sayangnya pasien ini lost to follow up dan juga tidak mengkonsumsi obat-obatan apapun sampai berjumpa kembali di 10 bulan yang lalu mengeluhkan typical angina dan dilakukanlah non-invasive stress testing dengan hasil myocardial perfusion imagingnya dengan high risk stratification dan stress inducible ischemia pada teritori LAD. Kami melakukan coronary angiografi pada pasien ini dan didapatkan pada RCA angiogramnya stent patent in situ pada mid RCA. Dari left coronary angiogram terlihat adanya moderate stenosis pada bagian proximal LAD. Ini dari cranial view. Sehingga secara simptom pasien mengeluhkan typical angina. Kemudian dari hasil pemeriksaan non-invasive stress test terbukti bahwa ada stress-induced ischemia pada LAD dan small RCA territory. Namun pada coronary angiogram seperti yang telah kita lihat bersama tadi, hanya moderate stenosis di proximal LAD. Sampai di sini, maka kami sebetulnya memikirkan apa yang seharusnya kami lakukan untuk pasien ini atau menindak pada pasien ini. Secara simptomatik dan non-invasive stress test, sepertinya ada iskemia, namun dari coronary angiogram kami hanya menjumpai moderate stenosis. Apakah betul-betul ada iskemia dari suatu epicardial coronary artery lesion atau tidak? Pada saat itu kami memutuskan untuk melakukan invasive physiological study pada pasien ini. Hasil CRR-nya adalah 0,9, hasil CRR pada pasien ini 0,79. Kemudian kami melakukan pullback dan ditemukan adanya step up di daerah proximal LAD dari 0,79 menjadi 0,92. Kemudian kami melakukan FFR dengan adenosin dan ditemukan FFR pada pasien ini adalah 0,71 dan membuktikan adanya iskemia pada teritori LAD. Dan kami melakukan IFUS evaluation pada LAD. Berdasarkan hasil IFUS ditemukan morfologi dari plaknya atherofibrotic plaque, kemudian panjang dari lesinya kurang lebih 36 mm. Di sini panjangnya lebih panjang daripada yang terlihat secara angiographically. Dan diameter MLA 3,4 dengan plak burden 70%, dengan adanya diskrepansi yang cukup besar antara distal dan proximal landing zone. Akhirnya diputuskanlah untuk dilakukan predilatasi menggunakan scoring balloon 3.0, kemudian employee stent DES 3,5-38 mm di proximal mid LAD dan flaring 20 ATM. Kemudian dilakukan post dilatasi dengan NC 4,5-12 hingga 24 ATM di bagian proximal stent. Ini merupakan hasil injeksi kontras post pemasangan stent. Kemudian kami melakukan evaluasi IFUS pasca pemasangan stent dan didapatkan tidak ada diseksi pada stent edge, kemudian tercapai good stent expansion baik pada terlihat dari MSA distal maupun MSA proximal. Posisi stent baik, tidak ditemukannya deformasi ataupun fraktur pada stent, sehingga secara imaging acceptable result untuk hasil stenting. Secara angiographically dan secara imaging, apakah betul-betul sudah optimal result, maka kami melakukan recheck atau reevaluasi menggunakan invasive physiological study untuk menentukan apakah secara fungsional telah mencapai hasil yang optimal. Ini adalah hasil evaluasi FFR post-stenting pada segmen distal stent. Didapatkan hasil FFR 0,88, acceptable untuk LAD, namun di proximal 0,97, sehingga kita dapatkan transstent gradient yang masih cukup besar, yaitu 0,04. Berdasarkan hasil evaluasi ini, kita mendapatkan FFR yang tinggi, namun juga dengan transstent gradient yang tinggi.
Dan akhirnya kami memutuskan untuk melakukan Physiology Guided Incremental Optimization Strategy. Karena high FFR dan high TSG, maka kami melakukan post dilatasi kembali dengan menggunakan NC 3,5 pada mid dan distal segmen hingga 24 ATM. Ini merupakan injeksi kontras post dilatasi. Dan kami lakukan kembali CRR evaluation setelah PCI didapatkan di atas 0,89, didapatkan nilai 0,92, sehingga sudah terjadi perbaikan acceptable result secara CRR. Dan dilakukan kembali FFR evaluation di distal dan proximal, diperoleh hasil di distal stand 0,93 dengan di proximal stand 0,95 dengan transstand gradient kurang dari 0,04. Kami dapatkan FFR yang tinggi, transstand gradient yang rendah, dan ini adalah injeksi kontras akhir final pasca pemasangan stent. Sebagai pesan dari case report ini, intravascular imaging dan juga physiological assessment memberikan insight secara komplementer dalam mengguide PCI, membantu mengkarakterisasi lesi yang kita hadapi, optimisasi stent, dan juga melakukan penilaian fungsional. Mengintegrasikan hasil IFUS dan FFR dapat memperbaiki outcome dari PCI dengan memperbaiki strategi revaskularisasi, bagaimana mengurangi komplikasi dari tindakan. Namun semuanya itu tetap bahwa decision making dari operator atau individualized tergantung dari pasien per pasien tetap menjadi hal yang esensial atau penting. Dan berbagai studi mungkin diperlukan lebih lanjut untuk mengevaluasi bagaimana benefit secara klinis untuk jangka panjang dan bagaimana hasil luaran apabila kita mengintegrasikan intravascular imaging dan physiology guided PCI optimization. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dr. Novita. Saya kira ini contoh kasus di mana ada terminologi baru, CRR ya. Jadi itu catheter based physiology study ya, yang berbeda dengan terminologi FFR ataupun non hiperemi ya, tapi tujuannya sebetulnya sama, menilai flow ya. Nah, barangkali kasus ini saya serahkan kepada 3 panelis fellow dulu. Nah, kita balik sekarang dari Jogja dulu, bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Baik, terima kasih Dr. Sunaria. Terima kasih Dr. Novita atas presentasinya yang baik. Izin dok, yang menarik adalah dok, karena kami pribadi pada saat kami menggunakan IFUS, memang kami tidak melakukan fungsional study dok. Nah, menariknya di sini adalah sebenarnya sudah dilihat by IFUS itu post dilakukan stenting, MSA-nya sudah tercapai di distal sudah sekitar 7 mm, kemudian di proksimalnya sudah 12, sudah tercapai by IFUS imaging. Tetapi setelah dilakukan fungsional study ternyata nilai CRR-nya masih kurang dari 0,9. Nah, ini kami jadi agak bukan gitu ya, bukan bingung ya dok, cuma jadi agak pesimis dok. Maksudnya pesimis seperti ini. Apakah kami harus tetap melakukan FFR post dilakukan ataupun FFR ataupun DFR ataupun yang lainnya post dilakukan stenting, padahal secara by IFUS sebenarnya secara MSA-nya sudah cukup. Jadi karena di yang kami biasa kerjakan itu biasanya kita hanya pada saat kita menggunakan IFR DFR pre dan postnya memang kita evaluasi dengan targetnya memang sudah di atas 0,92 sudah tercapai, kemudian kita sudah katakanlah sudah puas dengan hasilnya. Tapi pada saat ini dengan IFUS kami jarang sekali melakukan combine antara IFUS dengan dilanjutkan dengan functional study. Ini jadi sangat menarik bagi kami dok. Apakah kami harus berarti setelah kami IFUS walaupun sudah tercapai MSA-nya dengan MSA yang baik kami harus lakukan functional study kembali. Mungkin itu dokter yang bisa kami sampaikan dok. Terima kasih dok. Bagaimana Dr. Novita dan Dr. Nanda? Ini masalah struktural dan fungsional soalnya. Ya, silakan Dr. Novita dulu kali. Ya, terima kasih Dokter Suryantoro atas pertanyaannya yang sangat baik. Jadi yang pertama dok, untuk pendapat kami dan berdasarkan literatur yang dibaca bahwa
imaging dan physiological study itu sebenarnya saling melengkapi, Dok. Setting pada kasus ini kami memulai dari mempertanyakan secara secara fisiologis apakah lesi ini perlu kita lakukan PCI, sehingga dari pertama kita melakukan studi fisiologis, sehingga uh, pre dan post PCI maka alangkah baiknya akan dilakukan evaluasi kembali secara physiologically. Kemudian memang seperti yang kita tahu secara MSA, kemudian secara imaging sudah tercapai dan sudah sepakat sudah mencapai hal yang kita inginkan. FFR yang pertama pun sebetulnya untuk LAD ada suatu studi yang sebetulnya cukup kecil, nilai pasiennya hanya 2000-an. LAD post PCI itu FFR di atas 0,86 itu sudah acceptable. Namun apabila kita lihat lesi ini cukup unik, Dok. Jadi pada saat kita lihat secara imaging, lesinya ternyata lebih panjang dari yang kita kira, lebih diffuse dari yang kita kira. Kemudian yang kedua, walaupun sudah tercapai pada saat kita membandingkan antara distal dari stent dan proximal dari stent, kita menemukan transstent gradient yang masih lebih dari 0,04. Sehingga pada lesi yang cukup panjang, apabila kita menemukan FFR yang sudah tercapai atau tinggi, tapi transstent gradient yang masih besar, lebih dari 0,04, maka untuk men-ensure bahwa kita mengoptimisasi hasil PCI kita untuk mencapai durability dari hasil PCI kita, mungkin alangkah baiknya dilakukan PIOS tadi. Sehingga dilakukan PIOS dengan postdilatasi kembali setelah itu, dan kita wajib menilai kembali secara fisiologi apakah sudah mencapai yang kita inginkan. Konsensus untuk FFR tahun 2024 memang masih ditulis bahwa target post PCI untuk FFR itu belum ada kesepakatan besarnya, Dok. Jadi harus mencapai berapa. Jadi baru berupa studi-studi. Tapi beberapa yang kami baca, yang tadi yaitu FFR pada LAD, LCX, RCA, ada acceptable result, terutama di LAD di atas 0,86. Tapi ada juga beberapa parameter lain yang perlu kita pertimbangkan, terutama pada lesi-lesi yang diffuse. Maka kita juga mempertimbangkan transstent gradient. Begitu, Dok, untuk mengoptimisasi hasil PCI yang kita lakukan. Mungkin mohon arahan dan mohon koreksi dari Dokter Nanda dan panelis lainnya. Terima kasih. Iya. Silakan, Dokter Nanda. Oh ya, baik. Ya, terima kasih Dokter Sunaria. Jadi untuk pemeriksaan baik FFR, non-hipremic, baik itu RFR, CRR yang seperti ini microcatheter base ya, sebenarnya sama aja. Intinya kita harus yakin dulu, kita harus yakin bahwa pemeriksaan yang kita lakukan itu step by step-nya udah betul gitu dari awal. Baik itu pre maupun post, tadi seperti yang tadi saya gambarkan ada beberapa step itu kita harus yakin dulu, baik dia dengan hipremi atau dia non hipremi, itu harus betul dulu kita lakukan. Yang kedua, kemudian kita lihat antara diskrepensi hasil post PCI FFR dengan hasil imagingnya. Imagingnya MSO-nya udah besar sekali gitu ya, FFR-nya kok masih 0, berapa tadi 88 ya kalau nggak salah, 0,88 ya post PCI-nya. Mungkin kalau dari saya sudah selesai sih kalau saya gitu ya, untuk apa namanya udah mencapai 0,88, terus sudah gitu hasil MSI-nya cukup baik. Dan saya juga orangnya cukup konservatif ya, kalau ngelihat lesi seperti itu, kalau saya postdilatasi lagi mungkin saya agak takut juga gitu loh. Ini kan vesselnya vessel yang besar juga gitu ya, dan tapi ya kita namanya tadi seperti saya bilang, hasil PCI kita itu akan menentukan, hasil delta FFR yang kita dapat itu akan menentukan outcome. Jadi mungkin ya rasional untuk melakukan post dilatasi ya, karena tadi Dokter Novita juga bilang lesinya lebih diffuse dari yang disangka awalnya. Nah, tadi lesi diffuse ini kan penyebab dari low post PCI FFR. Jadi tidak ada salahnya saya rasa untuk dilakukan post dilatasi untuk mengoptimalkan hasil atau melihat memperpanjang durability dari hasil PCI kita. Mungkin itu Dok dari saya, Dok. Ya, saya kira yang menarik jadi tadi terminologi transstent gradient tidak boleh Ya, lebih TIOS. dari 0,04. Ya, itu tentu sebagian merupakan apa namanya promosi ataupun karakteristik dari stent yang dipakai ya. Ya, dulu barangkali dengan stent strut yang tebal masalah ini
akan muncul banyak ya. Tapi sekarang dengan strut yang tipis, kemudian juga optimalisasi dilatasi, hal itu seharusnya tidak terjadi ya. Nah, saya kira yang mungkin Dokter Nanda bisa tampilkan adalah bahwa penggunaan fisiologi study ini tentu bukan artinya bisa dipakai lebih bebas, sebab dalam konsensus ESC kalimat terakhir itu jelas menyebutkan bahwa kita tidak boleh menggunakan fisiologi study ini secara berlebihan gitu ya. Dan ini saya kira penggunaan sehari-hari di lapangan jangan sampai semua mengatakan menjadi tidak percaya sama mata, jadi semua di FFR ya. Ya. Oke, pertanyaan berikut dari Jakarta dulu sekarang. Kita masih ada waktu 15 menit. Baik dok, terima kasih dok. Baik, terkait kasus ini dok, saya ingin tadi kebetulan kita lihat waveform dari FFR ya dok. Kelihatannya dari awal FFR tuh ada sedikit notch di area pressure distal ya dok. Eh, apakah step by step terkait dengan memastikan drifting itu apa saja yang dilakukan terkait kasus ini, Dokter Novita? Lalu apakah ada perbedaan khususnya untuk CRR ini, dok? Lalu pertanyaan kedua mungkin untuk para mentor sekalian, saya ingin bertanya, ketika kita recording FFR-nya, dok, itu ada exact waktunya atau tidak, dok, untuk kita memencet recordingnya, dok? Apakah dari sebelum masuk adenosin kita pencet, atau ketika masuk kita pencet, atau harus tunggu 5 detik baru kita pencet recording FFR-nya, dok? Baik, dok. Terima kasih, dok. Saya kira Dokter Nanda harus klarifikasi ini. Ya, yang pertanyaan pertama mungkin Dokter Novita tadi ya. Oh iya, ya silakan. Iya dok, silakan. Ya dok, tentu saja terima kasih pertanyaan Dokter Isra. Tentu saja pada saat kita melakukan suatu invasive physiological study, kita harus ensure bahwa dilakukan dengan cara yang tepat, seperti pemilihan guiding, manipulasi guiding, kemudian bagaimana cara kita memberikan agen hiperemia dan agen apa yang kita berikan, dosisnya. Jadi untuk kasus ini, tentu saja pada saat equalize pressure, kita harus ensure necrotic notch pada aorta sudah muncul. Begitu pula saat kita menaruh wire di distal. Kemudian pemilihan agent untuk hiperemik yang kita pilih adenosin, pada saat itu kita lakukan melalui intrakoroner. Sehingga waktu perekaman akan berbeda pada saat kita menggunakan adenosin intrakoroner dengan IV, dok. Setahu saya kalau misalnya kita drip IV, maka kita akan membutuhkan waktu lebih panjang sebelum kita mulai recording, sekitar 30 detik baru kita mulai record untuk FFR. Tapi untuk yang intrakoroner, biasanya kita akan langsung melakukan record, walaupun kita akan menemukan ada notch dulu untuk pressure awal yang kita harus exclude dari pemeriksaan FFR tersebut, karena itu pada saat kita memasukkan adenosin. Tentu saja semuanya ada plus minusnya untuk pemilihan agent tersebut dan cara pengukuran, baik yang hiperemi maupun non-hiperemi. Tapi apabila step by step-nya diikuti dengan benar, seharusnya hasilnya sahih begitu, dok. Mungkin yang lainnya dapat dikoreksi dan ditambahkan oleh Dokter Nanda. Ya, baik. Makasih. Mungkin saya mau menambahkan juga, Dokter Novita, ada mungkin satu step yang cukup krusial yang harus dilakukan ketika kita melakukan pemeriksaan fisiologi adalah pullback. Ketika kita selesai melakukan spot IFR ataupun spot FFR. Karena dengan melakukan pullback, kita tak harus mencapai angka 1-0 ketika kita menarik wire tersebut sampai ke depan mulut guiding kateter kita. Kalau Tidak ada depan drifting. mulut guiding kita, ya tidak ada drifting. Kalau ternyata waktu kita pullback ternyata angkanya 1,6, 1,3 gitu ya, 1,2, itu artinya ada masalah dengan pemeriksaan fisiologi kita. Kita lakukan harus dengan kita flush lagi, kita normalize lagi, kita masuk lagi ke dalam, kita lakukan kalau mau hyperemi kita adenosin dan sebagainya. Jadi kuncinya itu adalah di step terakhir tadi. Ketika kita pullback, nyampe nggak 1-0? Dia batas toleransinya adalah 0,03. Jadi boleh 0,97 atau 1,03. Kalau masih dalam range itu, ya itu masih oke, masih dianggap akurat. Tapi kalau sudah melebihi itu, artinya pemeriksaan kita harus kita revalidasi ya, harus kita hitung lagi. Dan kemudian tadi
menyangkut pertanyaan, sorry apa tadi Dokter Isra? Untuk recording FFR ya dok, Oh ya, untuk Yang timing oke. tepat untuk Ya, ya. kita. yang intrakoroner. Oke, Iya. baik. Jadi untuk melakukan adenosine test atau hyperemic test itu kita pertama masukkan dulu sedikit ya 2 cc adenosine itu ke dalam guiding catheter. Jadi nanti sisanya adalah di SPED kita ya. Kemudian kita flush, begitu kita flush itu jangan lama-lama kita pencet recordingnya. Ketika dia sudah mulai beradi ya sudah ada Ya, mulai itu udah. beradi itu kita langsung klik ya. Karena jangan sampai ini nggak nyampe beradi. Kalau nggak nyampe beradi artinya pemeriksaan kita nggak akurat gitu. Short Pemeriksaan acting kita nggak akurat. misalnya. Iya, karena kalau dia Short begitu acting. beradi, kita langsung kita pencet tuh yang untuk apa namanya spotnya, gitu. Jadi betul-betul harus kita hitung betul. Kalau nggak ada beradi, artinya kita harus tambah tuh adenosinnya atau kita benerin posisi guidingnya. Pastikan dia betul-betul masuk ke dalam koroner, gitu. Mungkin itu sih dari saya, Dokter Sunaria. Oke, Baik, saya terima kira kasih. kita masih ada 3 menit. Pertanyaan terakhir dari Surabaya. Ya, terima kasih Dokter Sunaria. Sebelumnya mungkin sebagai pertanyaan ketiga, PR-nya agak berat karena harus melihat kasus ini dari sisi yang berbeda gitu. Ini menarik karena data yang disajikan itu sangat expensive case karena kita ada data kemudian perfusion, IFOS. Ini akan menjadi sebuah dilema gitu. Di satu sisi kita ingin suatu tindakan yang efektif, tapi di sisi lain apakah ini efisien gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, sebelumnya saya ingin berdiskusi terlebih dahulu terkait dengan gambaran dari myocardial perfusion. Kalau saya telah di Zoom itu seingat kami waktu dulu PPDS stase nuklir gitu, yang data yang ditampilkan ini pada saat rest itu warnanya cenderung biru. Saya ingat bahwa kalau kuning dan biru, kalau dari kuning ke biru itu berarti ada daerah yang iskemik gitu. Tapi pada data ini daerah restnya itu justru lebih banyak yang biru. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi. Ditambah dengan data IF dari nuklirnya itu yang rest itu lebih rendah dibanding data yang stresnya 60% dan 67%. Kemudian dari teritorinya juga kalau saya lihat itu lebih cenderung yang dominan justru RCA yang warna birunya gitu. Sehingga kenapa ini penting? Karena ini juga nanti dapat mempengaruhi kira-kira perlu tidaknya kita lakukan FFR juga ke RCA-nya pada pasien ini, karena kalau kita lihat angiografinya itu ada lesi juga di RCA-nya. Kemudian data yang lain juga yang ingin mungkin bisa didiskusikan adalah data IFUS gitu. Dari data IFUS itu saya lihat frame by frame, khususnya di frame 541, sekitar 541 dan sekitar 1100, itu saya melihat adanya calcified plaque. Meskipun calcified-nya tidak 360 derajat, namun dalam interpretasinya calcified-nya tidak muncul gitu. Nah, itu kenapa juga penting, karena itu menentukan juga preparasi lesi yang kita pilih. Pada kasus ini, preparasi yang dipilih adalah scoring balloon gitu. Dan itu juga dapat bermanfaat pada calcified plaque-nya. Mungkin itu nanti yang bisa didiskusikan, Dok. Nah, kemudian terkait dengan efisiensi atau efektivitas gitu. Kita punya data perfusion, kita punya data angiografi, kemudian kita punya data IFUS gitu. Nah, kalau saya misalkan di posisi kasus ini, mungkin kombinasinya saya cukup menggunakan perfusion dan juga IFUS. Mungkin pilihan fisiologinya itu pilihan terakhir gitu, karena saya sudah dapat data iskemiknya itu dari perfusion dan saya dapat sekali informasi itu dari IFUS. Bagaimana minimum lumen area itu berkaitan juga dengan saya bisa memutuskan tidaknya perlu dipasang stent apa enggak, karena ada penelitian menunjukkan bahwa MLA kurang dari 3 itu indikasi stent dan itu juga tidak inferior dengan FFR kurang dari 0,8 gitu. Jadi mungkin kalau saya melihat dari sisi efektivitas ya mungkin saya hanya menggunakan perfusion dan juga IFUS saja. Dan kalau dilihat dari kasus yang tadi disajikan, mungkin
IFUS bisa dilakukan lebih awal gitu. Kalau disajikan tadi IFUS digunakan hanya setelah FFR untuk melihat maloposisi atau RR. tidak atau yang lainnya gitu. Sehingga saya pikir IFUS bisa digunakan saat kita pre-VCI, itu justru lebih powerful untuk digunakan. Mungkin itu dokter, mohon maaf kalau agak panjang. Terima kasih atas kesempatan. Saya kira ini panjang sekali, mungkin dari Dokter Novita atau barangkali mentornya Dokter Aninka bisa memberikan penjelasan, karena waktu kita ini udah lebih, tapi saya ingin boleh diperpanjang 10 menit lah. Silakan dari Bandung memberikan komentar dulu. Dokter siapa yang bisa memberikan komentar, terutama mengenai isu yang ditampilkan ini. Terima kasih dok. Terima kasih dokter Sigit Sunaria. Terima kasih dokter Sigit atas pertanyaannya. Jadi seperti yang dokter Sigit bilang bahwa hasil non-invasive stress test dari MPI ada beberapa data mentah yang masih kita ragukan karena secara simptom, secara bacaan itu semuanya high risk stratification, tapi kita meragukan berdasarkan bacaan mentahnya. Kemudian saat kita menemukan dari secara angiographically juga moderate. Oleh karena itulah kenapa pada in the first place kita harus menentukan dulu ini perlu ditindak atau tidak, sehingga menggunakan physiological study. Nah, kemudian setelah physiological study, pre-PCI kami melakukan IFUS untuk menentukan atau mengoptimisasi hasil dari PCI. Dan ternyata memang tadi ada satu lesinya lebih panjang daripada yang kita lihat dan ada discrepancy yang cukup besar antara proximal dengan distal landing zone. Nah, saya setuju untuk efisiensi mungkin beberapa tindakan kita harus pikirkan benefit dan berapa banyak benefit yang kita bisa peroleh dari apa yang kita lakukan. Namun pada kasus ini saya rasa physiological study sangat diperlukan, terutama pada saat ada diskrepensi data dari secara klinis, secara mentahan raw data dari teman sejawat dari nuklir, dan apa yang kita temukan secara angiographically. Mungkin secara singkatnya begitu dok, izin apabila dokter Aninka atau panelis lain ada yang ingin menambahkan. Silakan, waktu 2 menit. Dari Bandung, ada yang mau menambahkan? Ya, ini Dokter Aninka tampaknya terlempar ini, dan dia mestinya bisa memberikan satu tambahan informasi. Namun ini menarik sekali ya dok. Saya Fauzi dok. Nah, Ya. Saya ingin mengomentari secara menyeluruh bahwa di dalam prosedur yang berbasiskan sains, memang harus ada demarkasi antara ini sains atau tidak, yaitu kita mengurangi sebanyak mungkin spekulasi. Di dalam konteks inilah maka functional test dan intracoronary imaging dapat menjadi data yang digunakan untuk memverifikasi dan memfalsifikasi, yaitu memverifikasi bahwa tindakan kita berdasarkan data-data studi-studi memperlihatkan bahwa tindakan itu terverifikasi benar adanya ataupun bisa difalsifikasi, dapat difalsifikasi. Tadi komentar para panelis mencoba untuk menjelaskan, memberikan satu argumentasi. Mengapa demikian? Karena data ini bisa secara transparan untuk difalsifikasi dan diverifikasi. Jadi ini adalah satu metode saintifik yang memang harus kita tekankan untuk bisa dilakukan. Problem-problem yang ada terkait dengan BPJS atau dan sebagainya, kita sebagai dokter harus terus berusaha agar dapat melakukan tindakan-tindakan yang berbasiskan saintifik. Nah, yang menarik pada kasus yang disampaikan oleh Dr. Novita adalah data-data yang ada memperlihatkan angina, pasien dengan keluhan angina. Angina adalah sangat subjektif, sehingga kita bisa meyakini itu sebagai angina, tapi teman kita bisa menyatakan tidak. Karena itu kita memerlukan data objektif. Dan ternyata data objektif dari nuclear scanning memperlihatkan tadi bahwa ada data iskemik. Sebenarnya memang betul data ini sudah dapat memverifikasi
untuk dilakukan tindakan. Tidak perlu menambahkan data functional test. Tapi apa yang terjadi ketika dilakukan angio, ketika dilakukan angio ternyata memperlihatkan bahwa stenosis. Dr. Fauzi termute, dok. Mute, suaranya mute. Ya, data dari angiografi ternyata tidak meyakinkan kita dari data nuclear scanning, yaitu mild to moderate. Jadi kalau mau dikatakan moderate, ya, tapi juga bisa dikatakan mild. Lantas bagaimana kita bisa membuktikan kembali bahwa memang betul bahwa lesi tersebut adalah signifikan? Karena itu, operator memutuskan untuk melakukan functional test. Namun bila data tersebut moderate to severe dan kemudian terbukti dengan nuclear scanning, tentu itu tidak perlu dilakukan. Tapi karena ragu, maka tentu itu dilakukan. Kita tahu bahwa pada setiap pemeriksaan terdapat sensitivitas dan spesifitas. Bisa jadi hasil dari nuclear scanning adalah tidak memperlihatkan apa yang sesungguhnya. Karena itu dengan data tambahan tadi yang diperlihatkan bahwa ternyata memang terbukti. Karena kita bisa debat terkait dengan hasil angiografi tersebut. Dan berikutnya ketika dilakukan stenting, operator memutuskan walaupun memang secara minimal stent area sudah mencukupi, sudah terlihat baik, namun sekali lagi bahwa tindakan PCI ditujukan untuk mengatasi iskemik. Dan data objektif iskemik itu saat ini diperlukan juga, gitu ya. Sehingga tes tersebut dilakukan dan ternyata memperlihatkan belum sufficient, ya, belum cukup untuk menyatakan bahwa dia dapat menghilangkan keseluruhan iskemi, sehingga dilakukan post dilatasi lebih lanjut hingga terbukti. Sehingga data-data yang terpapar pada kita itu bisa kita sajikan transparan dan terdapat bukti-bukti saintifik yang bisa membuktikan bahwa tindakan kita itu memang indikasi untuk dilakukan tindakan dan juga bisa terverifikasi dan bisa difalsifikasi oleh teman-teman bahwa tindakan tersebut adalah memang dilakukan secara optimal. Dan ini menjadi karena tidak ada satu pasien adalah tidak ada setiap pasien adalah pasien satu dokter, tetapi pasien itu adalah pasien publik, pasien yang harus bisa diverifikasi oleh semua orang. Karena itu data-data objektif ini menjadi sangat penting. Dan pada gilirannya ke depan setiap data itu harus ditampilkan dengan data-data objektif. Maka kita belajar semua bagaimana mendapatkan data-data objektif. Demikian Dr. Sunarya, terima kasih. Saya kira saya udah kasih tambahan waktu 10 menit. Apa masih perlu 10 menit lagi? Karena ini seru kelihatannya. Ya, saya rasa Dr. Aninka bisa menambahkan barangkali. Dr. Aninka yang pengalaman langsung sebagai operator. Ya, silakan Dr. Aninka. Ya. Selamat sore, Dok. Suara saya terdengar? Ya. Ya, mohon maaf tadi terlempar. Mungkin sudah dijelaskan sangat jelas dan clear oleh Dr. Fauzi. Jadi mengenai decision making pada kasus ini yang menggunakan fisiologi yang karena di awalnya dari angiographically kami menilai moderate-nya juga ya, mild to moderate, namun ternyata positif karena seperti yang sudah disampaikan juga oleh Dr. Fauzi bahwa kita perlu verifikasi data baik dari SPM yang sebelumnya positif dan saat itu juga diputuskan untuk melakukan optimisasi baik menggunakan intravascular imaging dan juga menggunakan physiology guided PIOS yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Novita. Memang studi-studi untuk intravascular imaging versus fisiologi masih berjalan. Kita mungkin lihat bagaimana mereka bisa, kita akan lihat ke depan untuk bagaimana mereka complementary antara satu sama lain. Karena seperti yang kita ketahui sudah banyak sekarang FFR derivatif IFOS masih sedang berjalan, baik juga OCT. Mungkin begitu Dr. Sunarya, karena sudah jelas sekali sudah Dr. Fauzi. Terima kasih, Dok. Ya, saya tadi udah sepakati untuk memperpanjang waktu 10 menit. Jadi kita masih ada waktu.
Saya lihat di sini ada chat dari Dr. Arwin. Barangkali Dr. Arwin muncul aja untuk mengemukakan 3 menit, 2 menit, supaya semua bisa dengar. Bisa, Dr. Arwin? Nggak muncul? Ya, kalau nggak muncul. Jadi saya hanya ingin menekankan, Naikin jadi panel berarti. enggak, saya ingin menekankan, kalau kita baca chronic coronary syndrome konsensus, ada society yang agak terlempar di situ, yaitu society nuklir. Coba Anda lihat, ya. Sehingga RSNA ini sedang mengupgrade spek mereka ke arah PET untuk menunjukkan superioritas mereka terhadap CMR ataupun terhadap intra-invasif fisiologis tadi. Memang kalau kita belajar spek, kelemahan dari spek adalah membandingkan kiri dengan kanan. Sehingga banyak sekali situasi yang disebut balance iskemia. Kalau kanan betul-betul normal, maka kiri yang hipoperfusi akan jelas. Tapi kalau kanannya juga ada hipoperfusi, membandingkan itu akan tidak ideal. Makanya tadi dikatakan high risk dari nuklir, tetapi kemudian pada angio kelihatannya mild to moderate. Enggak, diambillah keputusan untuk melakukan intracoronary atau wire base, catheter base maupun FFR, ya. Dan ternyata nilainya bermakna. Nah, kemudian optimalisasi stent dilakukan dengan panduan fisiologi. Ya, jadi panduan fisiologi, panduan optimalisasi stent IFUS saja ternyata ditambah pula dengan perbaikan dari fisiologinya, ya. Jadi itu saya kira suatu goal yang sangat sangat bagus, ya. Nah, tadi pertanyaan dari Surabaya, ya kalau kita semua mengacu kepada situasi BPJS kita memang sedih, ya. Tapi kalau kita melihat bahwa Center of Training itu kalau bisa memang menampilkan atau menggunakan armamentarium yang bisa betul-betul mengajarkan kita. Saya setuju saja, ya. Tinggal bahwa itu semua bukan untuk tujuan fee for service, tapi untuk peningkatan knowledge, skill, dan profesionalisme, ya. Saya kira kalau tidak ada, ya. Dok, nah, akhirnya bisa gabung, Dok. Ya, Maaf, ya. saya pakai Singkat, ya, kaos karena karena ini cuma nonton panjangan tadi. tinggal waktu 5 menit. Oke, yuk. Iya, Dok. Ya, jadi ada usaha tadi dari presentan untuk menyuguhkan IFUS untuk MLR. Cuman sayangnya kalau saya lihat seperti tidak menempel itu lingkarannya ke tunika intima. Tapi mungkin itu salah pengukuran saja. Pertanyaannya adalah ketika presentan mengukur angka CRR, itu kan di proksimalnya dikatakan 0,95. Di mana semestinya ketika sudah di proksimal itu kan proksimalnya hampir di osteal, ya. Di left line kan nggak ada lesi itu di situ. Mestinya sih mendekati dengan aorta, di mana ya mestinya sih 1. Jadi ada toleransi drifting di mana 0,02. Ketika lebih dari situ berarti itu drifting. Jadi nilainya kita nggak bisa percaya. Lalu kemudian pullback yang bukan pullback, metode PIOS menggunakan injection, saya rasa itu juga nggak bisa dipakai panduan karena ada yang seperti Dokter Nanda slide tunjukkan tadi, ada laminar flow. Di mana ada laminar flow, kita injek adenosin, itu jadi gambarannya jadi tidak jadi rancu, di mana semestinya metode PIOS ini menggunakan IV adenosin. Mungkin itu aja, Dokter Sunari. Terima kasih. Ya, saya kira semuanya makin menarik dan kita tidak akan bisa Dokter Sonaria boleh menyampaikan. Ya. Jadi memang Dokter Arwin, terima kasih masukannya. Memang untuk kasus ini saya pernah diskusikan langsung dengan Colette, menanyakan terkait data-data yang diberikan, kenapa FFR
di proksimalnya masih 0,95, tidak mencapai 1,0, karena kan kita pengennya Ya, 0, drifting 1. atau tidak, itulah Iya, kira-kira. ya udah disampaikan dok. Waktu itu saya memang ikut ada sesi FFR dengan Barbato juga, dengan college juga. Waktu itu didiskusikan. Saya ingin bertanya menurut mereka bagaimana, karena sudah diupayakan semaksimal mungkin. Memang di aortanya 1 ketika kita pullback langsung CRR. Namun ketika lakukan FFR di Tristan ya, tetap 0,95. Memang disampaikan karena mungkin ada di live main bifurcation, apakah betul-betul normal, itu harus dipertimbangkan. Yang kedua, memang tapi menurut mereka dengan data-data yang saya berikan waktu itu, karena saya bertanya menurut mereka bagaimana, memang disampaikan bahwa masih acceptable dok untuk data yang tersebut tadi disampaikan. Mungkin begitu, nanti mungkin kita bisa diskusi lagi di isi camp Dokter Nanda dengan mengundang physiological guys. Ya. Terima kasih. Ya, kemarin kan sudah janji temannya Arwin akan datang, tinggal didatangkan oleh Arwin. Jadi saya kira saya senang sekali bahwa fisiologi akan mendapat porsi yang lebih lebih baik dalam decision making ya. Tentu dibantu nanti dengan imagingnya. Tapi sekali lagi kita harus berhenti karena waktu sudah molor 7 menit. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Nanda sebagai pembicara ya, kemudian ketiga panelis dari Jakarta, Dr. Isra dari Jogja dan dari Surabaya, serta presentan yang presentasinya lancar dari Bandung. Kita tentu akan harus mengulang masalah fisiologi koroner ini karena kita di sini baru bicara mengenai wire base. Kita akan ada di depan kita non wire base yang begitu banyak, yang memudahkan, yang mensimplifikasi semua untuk kita diskusikan. Dan saya kira NCD, Dr. Rifki maupun Ketua PIKI, Dr. Fauzi akan bisa menyelenggarakan session ini ya. Tahun 2025 ini selain QFR akan ada VFFR dari Siemens dan akan ada CATWorks dari Medtronic yang sifatnya angiographic base. Saya kira waktu sudah menunjukkan jam 5:09. Jam 5:09. Saya kira saya harus akhiri acara ini. Terima kasih kepada tim IT dan kepada Eldo dan Santi yang telah menyelenggarakan Vivo yang keberapa ini? Saya sendiri lupa. Vivo yang keberapa ini? Santi? Belum dihitung kayaknya dok sama Eldora. Kalau tahun 2025 yang pertama ini dok. Oh ya, oke. Dan saya lihat ada fellow yang dari luar Indonesia yang sedang jadi tamu di luar juga bisa ikut acara ini. Wassalamualaikum, terima kasih, dan semoga kita sehat semua. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk semuanya.